Selamat pagi para pemirsa investor yang budiman. Ketemu saya lagi Budi Setianto pada kesempatan hari ini kita membahas emiten-emiten yang sudah mengeluarkan laporan keuangan tahunan. Di sini saya mau grouping aja bahwa yang sudah mengeluarkan laporan keuangan adalah Grup Astra. Grup Astra di sini terdiri dari Astra Internasional, Astra Autopart, Astra Argo Lestari, Astra Gravia, dan United Tractor. Di sini kita akan membahas potensial capital gain di masa datang dengan melihat historical pergerakan harga, apakah mereka saham-saham ini, tiap emiten ini sahamnya sudah mengalami capital gain dan kita bandingkan dengan nilai wajarnya. Kita melihat apakah saham-saham ini masih memiliki potensial upside di masa datang atau di waktu dekat. Sebelum kita mengarai kepada pembahasan detail mengenai saham-saham yang akan kita bahas, kita akan melihat posisi saat ini. Posisi saat ini IHSG ini dalam posisi uptrend lagi. Kalau itu Anda melihat bahwa posisi IHSG dari tahun 2020 awal terjadi penurunan yang sangat tajam. Di sini kita melihat penurunan yang tajam. Yang grafik di bawah itu grafik indeks harga saham gabungan dan di atas itu grafik surat utang negara dengan yield surat utang negara dengan tenor 10 tahun atau yang sering disebut dengan government bond yield. Oke, nah saat ini indeks memang dalam posisi menanjak, indeks naik tajam di sini. Tetapi juga diikuti oleh pergerakan daripada government bond yield. Jadi Anda bisa melihat korelasinya di sini. Kalau yang di bawah itu adalah pasar modal atau capital market, yang di atas adalah pasar uang. Jadi dunia investasi itu tinggal switching dari pasar uang ke pasar modal atau sebaliknya. Dan pada saat awal-awal pandemi mulai diumumkan, mulai berjangkit di Indonesia, yaitu pada awal tahun dan mulai diumumkan sekitar bulan Maret. Pada saat itu terlihat IHSG itu ngedrop 40% lebih, dan saat yang sama government bond yield atau SUN itu yieldnya naik ke level itu kalau nggak salah levelnya di atas 8%. Jadi 8,5 atau malah mencapai hampir 9. Sekarang government bond yield itu di level 6, jadi kalau 6 ke 9 itu ada sekitar hampir 50%. 6, sekian sampai 8 atau 9 kurang. Jadi kurang lebih penurunan di IHSG itu dibarengi pada saat yang sama kenaikan di yield government bond. Jadi artinya pengaruh daripada government bond itu sangat signifikan di dalam pergerakan IHSG. Apakah yang komponen apa? Kenapa SUN atau government bond itu dijadikan atau menjadi tolok ukur yang penting di dalam pergerakan indeks saham gabungan? Pertama, SUN atau surat utang negara adalah merupakan obligasi negara yang dijual di pasar global. Jadi yang beli itu bisa investor lokal atau investor global. Dari sudut pandang investor global, yang paling menjadi minat mereka adalah tenornya 10 tahun.
Bukan kurang, bukan lebih. Nah, komponen yang terdapat di government bond itu sehingga mereka mengharapkan atau menuntut yield. Yield itu adalah ditentukan oleh tender harian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dan tender itu tender yield yang terbesar itu yang akan diambil. Jadi mereka kalau memang melihat resiko dari suatu negara itu tinggi, maka ekspektasi yieldnya tinggi. Pada saat ekspektasi yield tinggi, itu tinggi maksudnya persentase daripada yieldnya tinggi. Nah, tinggi itu naik itu kalau dilihat itu dari level 7% ke level 9%. Dan itu sekitar hampir 40% atau kurang lebihnya 40%. Nah, kenapa mereka menjadikan government bond sebagai tolok ukur? Karena di dalam komponen government bond itu ada komponen inflasi, tingkat inflasi, ada komponen tingkat pertumbuhan ekonomi, ada komponen exchange rate, ada komponen foreign reserve atau kecadangan valuta asing, ada komponen trade deficit atau defisit anggaran, itu macam-macam di situ. Jadi kenaikan itu memberikan pandangan atau memberikan artian bahwa investor global itu memandang resiko investasi di Indonesia tinggi. Sehingga mereka itu menuntut yield yang tinggi. Pada saat yield tinggi itu terjadi perpindahan dana dari pasar modal ke pasar uang. Orang masuk ke government bond. Nah, IHSG makanya turun. Nah, tetapi setelah itu ini adalah mungkin suatu antisipasi dan action daripada pemerintah, terutama Departemen Keuangan, untuk kembali menormalkan kondisi. Terlihat dari mulai naiknya IHSG. Dan action pemerintah itu juga ditunjukkan dengan menurunnya government bond yield. Artinya tingkat kepercayaan investor global mulai tinggi, sehingga mereka memindahkan lagi dana dari pasar uang ke pasar modal. Oke. Baik, jadi pergerakan harga ini nanti akan kita ukur dengan namanya nilai wajar. Kenapa kita harus menemukan nilai wajar? Karena nilai wajar itu sebagai analogi adalah apabila Anda membeli sebuah mobil Avanza katakan tahun 2015 harga pasar itu 100 juta dengan kondisi tertentu, suatu saat Anda ditawarkan sebuah mobil Avanza dengan tahun yang sama dan ditawarkan dengan harga 100 juta. Apakah Anda serta-merta membeli atau setuju? Tentunya tidak. Anda harus melihat suatu kondisi mobil. Apakah kondisi mobil itu sesuai dengan harapan Anda? Misalnya, Anda lihat bodinya, catnya bagaimana? Catnya orisinal atau tidak? Bodinya pernah tabrakan atau tidak? Bannya masih bagus atau tidak? Mesinnya masih bagus atau tidak? Interiornya ada yang cacat atau tidak? Dan banyak hal. Ada catatan dari riwayat servis daripada mobil itu sendiri, bagaimana, rutin atau tidak, kilometernya sudah berapa. Dan itulah analoginya apabila kita ingin beli saham, kita harus tahu nilai wajarnya, kita harus tahu intrinsic value-nya. Karena kalau kita tidak tahu, kita akan mudah terjebak kepada suatu pembelian daripada saham yang akan mendapat permainan daripada para investor, tanda kutip investor bandar. Nah, apa yang terjadi di pasar modal? Kenapa saya tadi bilang investor bandar? Inilah yang terjadi. Kondisi pasar modal ini bukan berlaku di Indonesia saja, tapi berlaku di seluruh dunia, di setiap negara yang memiliki atau yang membuka pasarnya untuk
investasi keterbukaan atau dengan investasi pasar modal untuk public listed. Nah, ini kita lihat bahwa ada komposisinya dua, 10% investor real, 90% spekulan. Siapa yang disebut investor real? Adalah investor institusional, investor kelas kakap, atau bisa dikategorikan atau bisa disudutkan dengan kata-kata investor bandar, investor yang penggerak market. Itu bisa dari lokal, bisa dari asing. Apapun itu, mereka biasanya tanda kutip disebut mafia. Nah, yang 90% itu adalah kita sebut spekulan. Siapa sebutnya spekulan? Spekulan itu adalah investor retail, investor individu. Kenapa mereka disebut spekulan? Karena umumnya mereka akan jatuh kepada korban. Korban di dalam permainan pasar modal ada zero sum game. Zero sum game itu pihak A menang, pihak B pasti kalah. Jadi tidak ada win-win di situ. Satu menang, satu kalah. Itulah yang terjadi di pasar modal. Nah, 90% investor individual, investor retail, investor itu umumnya mereka kalah semua. Karena apa? Karena terpenting kenyataan atau bukti lapangan, mereka tidak memiliki analisa yang kuat, analisa yang tepat. Nah, ada ulasan pemain pasar modal umumnya melakukan analisa fundamental dan teknikal. Ada yang melakukan gabungan dari fundamental teknikal. Kalau investor spekulan itu berdasarkan rumors dan news. Mereka hanya follower. Kalau naik ikut naik. Mereka itu berprinsip buy higher, sell a little bit higher gitu. Jadi dia mengharapkan dan dia akan masuk ke pasar saat harga naik dan dia akan mengharapkan harga itu tetap naik. Apa yang terjadi kalau harga naik itu memang disetel atau disetting untuk para investor kelas kakap untuk menjual. Pada saat dia naik, dia jual habis-habisan. Nah, para investor kakap itu yang tugasnya katakan menggoreng saham, itu hanya bisa sukses kalau dia bisa menarik investor retail yang 90% itu masuk ke dalam skenario-nya mereka. Nah, itulah yang terjadi mengapa investor retail itu dikategorikan kepada spekulan. Analisa fundamental ini rata-rata dilakukan oleh investor institusional. Hampir semuanya melakukan ini. Nah, analisa fundamental itu setelah mereka melakukan, mereka menemukan harga wajar, intrinsic value atau true value-nya, baru mereka melihat harga. Kapan mereka mau beli ini, di harga berapa. Karena mereka akan beli apabila mereka melihat upside potensial. Upside potensial itu adalah nilai wajarnya dibandingkan dengan harga belinya. Artinya gap daripada itu, itulah yang disebut potensial upside. Nah, atau keuntungan di masa datang. Dan apa yang terjadi kenyataan, bukti lapangan bahwa upside potensial atau nilai wajar itu tetap bisa digenjot lebih tinggi. Ini tergantung daripada siapa yang menggerakkan. Siapa investor institusional yang di belakang itu? Siapa bandarnya di belakang itu? Tetapi Anda tidak perlu khawatir bahwa apabila Anda juga memiliki rumus untuk mengetahui nilai wajarnya berapa, tentunya Anda akan tidak mudah dikelabui hanya sebagai follower yang ujung-ujungnya akan dijebak untuk memberikan keuntungan ke pihak lain. Ya, oke. Analisa fundamental itu terbagi 3. Satu yang umum. Umum biasanya analisa terbatas, kurang relevan, dan output daripada nilai wajar biasanya tidak akurat atau lemah posisi
tingkat akurasinya rendah. Nah, analisa berikutnya adalah analisa fundamental dengan stock valuation. Stock valuation calculator inilah yang kami anut di Easy Stock. Nah, Easy Stock itu sekarang sudah tersedia di market, bisa diakses secara free dengan mobile berbasis Android. Kalau Anda punya HP, Anda ketik menu Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, Anda akan lihat ini lingkaran dengan warna merah dan hijau, Anda klik, Anda download, setelah download Anda open. Nah, keluar tampilan seperti ini. Ada tampilan 4 bendera, yaitu 4 negara. Inilah target kami sebagai kreator daripada Easy Stock untuk memberikan layanan at least kepada 4 negara untuk tahap awal atau tahap kedua. Tahap awal adalah kita lakukan untuk Bursa Efek Indonesia. Nah, bendera-bendera lain atau servis di negara lain belum tersedia karena kami belum mengoperasikannya. Nah, di dalam tampilan ini Anda bisa melihat di bawah itu ada menu stock simulator. Apa yang disebut stock simulator? Adalah diperuntukkan untuk Anda yang memiliki usaha sendiri berupa perusahaan startup atau perusahaan yang memang sudah running sekian tahun. Dan ini bisa dijadikan alat untuk menilai berapa nilai wajar perusahaan Anda. Nah, Anda bisa klik ini, stock simulator. Nah, di situ kalau di screen saya PT-nya ABCDEF, jasanya supplier komputer, lokasi di Jakarta, Indonesia. Nah, ini kita klik. Nah, di sini ada beberapa parameter yang kita bisa lihat itu report tahun kapan. Misalnya Q4 2019 atau Anda sudah melakukan pembukuan yang sudah diperiksa oleh akuntan publik, sudah diaudit atau merasa Anda sudah melakukan audit internal, Anda bisa masukkan laporan tahunan 2020. Revenue growth average itu sebagai parameter pertama dan government bond yield atau SUN tadi itu adalah faktor eksternal. Kalau revenue growth itu average industri itu tumbuhnya berapa untuk tahun ini, untuk semester ini atau untuk kuartal ini. Anda bisa memperkirakan kira-kira pertumbuhan average-nya berapa. Terus kemudian government bond. Government bond itu adalah angka yang sudah berlaku umum, itu dapat diakses dari situs-situs seperti CNBC, Bloomberg, IBPA atau Bank Indonesia. Jadi angkanya ini selalu berubah tiap hari karena mereka ditenderkan tiap hari. Nah, aplikasi Easy Stock ini mengupdate secara otomatis tiap hari. Tiap hari akan berubah angkanya. Nah, sekarang posisi 6,59 adalah posisi hari kemarin. Nah, posisi hari ini baru kita update nanti setelah closing hours. Kita menerapkan 3 kali updating schedule, yaitu setelah office hour, setelah itu sekitar 3 jam kemudian, berikutnya yang terakhir adalah tengah malam. Jadi kita pasti akurat di dalam artian updating daripada datanya. Nah, kita selalu update gitu. Kemudian parameter keuangan setelah itu adalah parameter internal. Di situ ada belanja modal, laba bersih setelah pajak, utang jangka pendek, jangka panjang, dan ini ada satu lagi intrinsic value discount. Kenapa kita taruh 30%? Ini adalah rumus. Formula ini adalah formula yang sudah kami patenkan. Kita mempunyai intellectual property right untuk formulasi stock valuation ini. Ini adalah rumusan yang diambil dari buku security analysis. Oke, di sini Anda bisa lihat di screen yang besar.
Dasar dari appraisal saham isi stok ini adalah buku karangan Benjamin Graham. Benjamin Graham itu adalah gurunya investor ternama. Warren Buffett adalah investor yang selama 30 tahun terakhir ini selalu berada di 5 dan 10 besar orang terkaya di dunia hanya karena dia sebagai investor saham. Dia tidak pernah mendirikan perusahaan dari awal, tidak seperti Bill Gates, tidak seperti Jeff Bezos, atau tidak seperti Elon Musk gitu. Tetapi hanya satu-satunya orang terkaya di dunia atau 5 besar, 10 besar terkaya di dunia yang tidak pernah mendirikan perusahaan dari awal. Karena mereka atau Warren Buffett hanya menginvestasikan, memobilisasi dananya sendiri dan dana pihak ketiga. Oke. Pernyataan Buffett di sebuah buku yang berjudul Warren Buffett Speak, karangan Janet Low, itu menyatakan secara terbuka gaya investasi dia adalah menganut 85% dari Benjamin Graham dan 15% dari Philip Fisher. Nah, easy stock ini menganut kepada murni Benjamin Graham. Kita 100% Benjamin Graham. Kita tidak mengikuti 100% apa yang dilakukan Warren Buffett. Karena Warren Buffett itu 15% itu mengacu kepada bisnis analis yang dianut dari buku karangan Philip Fisher, Common Stock and Uncommon Profit. Itu buku yang sangat terkenal dan menjadi Bible-nya investasi yang Warren Buffett. Oke, dari buku-buku itu akan membuat suatu formulasi. Nah, formulasi ini gabungan dari bukunya Security Analysis dan bukunya Warren Buffett Way. Oke, di sini kita lihat komponen-komponen keuangan ini, yang tadi kita masuk ke intrinsic value discount. Intrinsic value discount itu kita sebut margin of safety kalau di rumusannya Benjamin Graham. Angka 30% kita bikin default. Sebetulnya angka ini bisa bergerak ke atas juga. Kalau dia diskonnya angkanya makin besar, artinya nilai wajarnya bisa naik. Nah, tapi kita bicara konservatif. Seperti saham apapun, mungkin saham yang saya bisa cerita sedikit, saham Microsoft saat itu atau sahamnya Facebook. Itu nilai wajarnya bisa katakan $100, tapi angkanya itu bisa naik sampai $200-300. Kenapa? Karena banyak faktor sehingga angka itu bisa menembus daripada margin of safety-nya. Sangat tergantung pada situasi kondisi market, sentimen market, minat market, pandangan market terhadap upside potensial daripada real bisnisnya sendiri. Itu tercermin dari pergerakan harga sahamnya. Oke, ini bisa diisi oleh Anda sendiri dengan mengisi kolom-kolom ini, listing dividen, ekuitas, aset lancar bersih, sehingga Anda keluar namanya intrinsic value higher band, intrinsic value lower band. Artinya apa? Seperti kalau Anda familiar sama technical analysis, ada support dan resistance. Kurang lebihnya sama, nilai terendah, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Valuasi, nilai wajar tinggi dan nilai wajar rendah. Jadi ada dua nilai. Dan ini kalau Anda lihat bagan rumusan ini semua data diekstrak dari quarterly financial report yang rilis oleh Bursa Efek atau dari official company website, tergantung. Umumnya, semua laporan keuangan itu, semua emiten sekarang sudah ada 720 yang listed. Dan itu sudah ada data keuangannya di Bursa Efek Indonesia. Anda bisa cari sendiri, Anda bisa cari, Anda bisa periksa, Anda bisa download. Tapi apa yang harus Anda perhatikan adalah laporan yang jenis apa? Nah, laporan yang jenis seperti ini yang disebut shortlist. Shortlist itu hanya berisi pada profit and loss dan balance sheet atau cash flow. Itu
itu tidak bisa mewakili secara komprehensif. Jadi easy stock tidak menggunakan ini karena ini kurang. Apa yang tidak tercantum di dalam laporan shortlist ini? Tidak ada depreciation, tidak ada capital expenditure. Kalau di perbankan tidak ada non-performing loan, tidak ada hutang yang sudah overdue 90 hari, lebih dari 90 hari, tidak ada non-recurring atau biaya dan pendapatan lain. Itu tidak tercantum di situ. Atau suatu emiten itu umumnya emiten keuangan, perbankan, itu sering melakukan investasi ke dalam instrumen keuangan atau efek-efek. Dan efek-efek itu kalau disimpan menurut sampai dengan maturitinya, itu dia harus dikurangi karena dia lebih dari 1 tahun. Artinya begini, tujuan daripada ini adalah menemukan real cost atau free cash flow. Nanti akan kami jelaskan di rumus. Jadi yang kita cari nih di screen berikutnya adalah laporan keuangan long list. Long list ini kalau di sini Astra Autopart, di sini ada pernyataan daripada direksi, dan ini umumnya listnya itu kalau laporan kuartalan itu bisa sampai 50 sampai 200 lembar. Nah, kalau laporan ini cuma 1 lembar aja dari koran. Ini tidak bisa mewakili dan kami tidak menggunakan itu. Oke, ini rumusnya, dan rumusnya itu kita ekstrak free cash flow dari profit and loss dan cash flow. Ini sangat penting karena di sini menunjukkan real cash. Real cash itu penting di dalam dunia bisnis. Nah, emiten itu adalah real business. Kalau saham hanya diwakili oleh real business-nya. Jadi kita harus lihat induknya. Induknya adalah perusahaan. Kita tidak bermain pekerjaan fiktif. Nah, memang beda dengan analisa teknikal. Dia tidak peduli sama apa yang terjadi di dalam perusahaan. Dia lebih peduli kepada pergerakan harga. Pergerakan harga itu mereka formulasikan, mereka mereka strategikan dan lain sebagainya. Dan umumnya analisa teknikal itu terbagi dua, yang profesional dan amatir. Kalau profesional tentunya mereka mengkondisikan dari berbagai macam aspek, baik itu naik turunnya harga, turun naiknya volume, ada rumusan-rumusan grafik yang saya tidak menguasai, itu ada candlestick, Bollinger Band, stokastik dan lain-lain. Itu kita tidak menyentuh ke situ karena itu di luar jangkauan kami. Oke. Dari free cash flow yang kita peroleh, ini free cash flow beda sekali dengan analisa umum atau fundamental umum yang hanya bernitik beratkan pada EBITDA. Earning before interest, taxes, depreciation, amortization. Oke. Earning before tax. Kita melihat earning after tax. Karena apapun, pajak memang bisa ditunda pembayarannya. Dan kalau ditunda dia akan kena denda. Tapi at the end of the day, pajak itu tetap harus kita bayar. Kita tidak bisa mengabaikan pajak itu. Dan rumusan EBITDA itu menurut sudut pandang kami sangat-sangat tidak akurat dan tidak relevan di sini. Yang relevan itu adalah net income after tax, makanya di sini ada net income after tax, ya kan? Ada depreciation, amortization, betul. Dan yang lebih penting ada capital expenditure. EBITDA tidak memperhitungkan capital expenditure. Para analis bisa berdebat. Capital expenditure itu dibiayai oleh hutang. Jadi pembayarannya diamortisasi berupa cicilan. Oke. Apa yang terjadi kalau perusahaan-perusahaan teknologi seperti perusahaan seluler? Indosat itu tiap tahun mengeluarkan biaya modal itu triliunan. Excel mengeluarkan triliunan. Friend mengeluarkan triliunan. Tiap tahun. Dan itu bukan carry over, tapi dibeli baru, dibeli baru, dibeli baru. Karena teknologi itu berkembang demikian pesat. Jadi kalau kita ingin
melakukan analisa secara komprehensif dan konservatif, janganlah terlalu optimis di sini. Kita pakai cara-cara komprehensif dan konservatif. Oke. Dari sisi neraca, nah ini kelebihan atau kekurangan dari EBITDA. EBITDA tidak mempedulikan neraca, utangnya berapa, aset lancarnya berapa, dia nggak peduli. Dia tidak memperhitungkan itu sama sekali. Di dalam easy stock, kita memperhitungkan adalah nilai aset lancar bersih, net current asset. Kalau yang tertera di laporan keuangan adalah current asset atau aktiva lancar. Di situ ada komponen-komponen seperti pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, yang terkait pada pembayaran di muka, advance payment, whatever itu sebetulnya harus diabaikan. Karena itu tidak real, itu hanya catatan akuntansi. Dan real cash-nya itu sebetulnya nggak ada. Nggak sepenuh itu. Nah, karena itu pembayaran advance, itu harus diabaikan. Sehingga kalau yang plus harus diminuskan, atau yang min harus dipluskan. Artinya kita abaikan itu. Nah, dari situ kita akan memperoleh namanya working capital, net working capital, itu hanya memperhitungkan utang jangka pendek. Karena itu adalah CA per CL atau current asset dikurangi current liabilities. Nah, sedangkan kita memperhitungkan juga nilai likuidasi, yaitu aset lancar dikurang total utang. Itu namanya nilai likuidasi. Total nilai likuidasi itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kontan pada manakala hari itu dia dilikuidasi. Dia mampu nggak bayar utang itu? Kalau dia tidak mampu, itu artinya defisit. Defisit ini, apakah perusahaan bangkrut? Oh enggak. Tergantung. Sisi earningnya seperti apa, free cash flow-nya seperti apa. Kalau free cash flow-nya kuat, dia akan menutup itu dan nilai wajarnya tetap bagus. Nah, ini kedua komponen free cash flow itu akan dikombinasikan free cash flow dengan surplusnya surplus defisit neraca dan surplus defisitnya working capital itu akan dikombinasikan dengan pertumbuhan rata-rata industri, dikombinasikan dengan government bond yield, didiskonfaktorkan, diproyeksikan 10 tahun ke depan dengan di blok margin of safety sehingga keluar dua angka, nilai wajar tertinggi dan nilai wajar terendah. Disinilah pentingnya kenapa kami bisa menyampaikan bahwa easy stock ini adalah suatu analisa perhitungan formulasi daripada apa? Formulasi daripada stock valuation untuk menemukan nilai wajar yang akurat dan komprehensif. Nah, tetapi tidak selamanya apa yang terjadi di perhitungan di atas kertas itu terjadi di pasar. Karena pasar itu komponennya banyak sekali. Komponen sentimen, komponen siapa market maker, siapa bandarnya, siapa yang greed, siapa yang fear gitu. Itu sangat-sangat kompleks. Juga faktor-faktor makro dan lain sebagainya. Nah, ya itu yang terjadi kenapa masa pandemi dia naik lagi. Karena pemerintah itu sudah melakukan hal yang benar untuk menstabilkan ekonomi masyarakat, bukan tergantung kepada ekonomi negara. Kalau ekonomi negara semua ditarik semua ke pusat, akhirnya masuk ke dalam instrumen pasar uang semua. Nah, itu yang kita bisa lihat kenapa pemerintah cukup berhasil menstabilkan dan melakukan strategi yang tepat pada saat pandemi adalah dengan bergeraknya sektor-sektor real. Itu bisa dilakukan dengan menstabilkan nilai tukar, foreign exchange rate-nya, meredam tingkat inflasi, menekan defisit anggaran belanja, memajukan atau mempertahankan atau menekan jangan sampai pertumbuhan ekonomi itu meluncur menjadi defisit yang parah gitu. Nah, itulah yang dilakukan pemerintah, makanya bisa dicapai kenaikan daripada IHSG.
Oke. Nah, kita lihat saham-saham Astra, ada Astra Argo Lestari, Astra Grafia, Astra International, Autopart, dan United Tractor. Kita lihat pergerakan harganya. Astra International itu selama 4 bulan bisa mencapai profit 48%. Mungkin Anda berpikir kok kecil? Karena saham ini kapitalisasinya sangat besar, triliunan. Kalau di sini lihat kapitalisasinya itu belum kelihatan. Di sini kapitalisasi daripada belum kelihatan kapitalisasinya, ada di sini kalau nggak salah. Nah, market cap-nya Astra Argo Lestari, Astra International itu 236 triliun. Besar sekali. Jadi kalau pergerakan harga yang seperti ini karena Anda membeli perusahaan-perusahaan blue chip, perusahaan-perusahaan kapitalisasi besar, tentunya dia adalah penggerak daripada pasar. Dia tidak bisa bergerak secepat perusahaan-perusahaan atau emiten saham-saham second layer yang kapitalisasi jauh lebih kecil dari perusahaan blue chip ini. Tapi dengan dia kenaikan 48% di dalam waktu 4 bulan, itu juga sudah sangat-sangat baik gitu. Dan kemudian kita lihat saham berikutnya, saham Astra Grafia, yang tentunya kapitalisasinya jauh lah. Itu kapitalisasinya kalau nggak salah di bawah 20 triliun lah gitu. Jauh daripada induknya yang 236 triliun. Nah, itu mengalami kenaikan 32% kurang dari 2 bulan, habis itu pergerakannya flat aja. Terus Astra Argo Lestari itu mengalami profit sekitar 2 bulan lah, 2 bulan lebih. Itu 28%. Astra Autopart dalam 1 bulan plus itu bisa mencapai tingkat keuntungan 40%. United Tractor 40% juga dalam 1 bulan. Memang berat. Kalau di sini harus mengalami 4 bulan naik turun untuk mencapai tingkat capital gain 48%. Ini berlaku untuk Anda yang sabar. Kalau Anda yakin apa uang Anda, dana Anda investasikan ke saham blue chip dengan market cap yang besar, di sini Anda harus sabar. Pergerakan blue chip itu naik turun terus dalam tiap harinya. Jadi kalau Anda stres terhadap naik turunnya saham, Anda tidak bisa memakai paham fundamental. Anda harus memakai saham teknikal, dan itu yang berlaku ada day trading. Day trading itu Anda akan menguntungkan karena Anda akan disayangi oleh perusahaan-perusahaan sekuritas atau para broker. Karena broker itu mendapatkan dana atau dia makannya dari komisi jual belinya. Nah, komisi jual beli, semakin Anda sering jual beli, mereka semakin makmur. Mereka akan mendapat pendapatan yang besar dari jual beli yang tiap hari, apalagi tiap jam atau tiap menit. Wah, itu luar biasa. Dan itu ujung-ujungnya Anda tidak akan memperoleh keuntungan karena keuntungan Anda disedot kepada broker. Jadi di situ pertimbangan, coba Anda capek melihat screen setiap menit, Anda tidak lepas, Anda lelah, tetapi Anda tidak dapat untung yang mungkin untungnya kecil sekali. Mungkin Anda dapat untung 1% juga udah bagus. Gitu. Belum yang rugi ya. Karena nggak setiap saham itu umumnya kalau dibeli, hari ini kita beli, detik ini kita beli, menit berikutnya itu turun. Kenapa? Apalagi kalau kita beli dengan jumlah nominal yang besar. Katakan investasi dengan 5 juta sama investasi 50 juta itu udah pasti beda untuk satu saham ya. Anda beli katakan saham di sinilah, saham Astra Argo Lestari atau saham Autopart, itu Anda beli dengan uang 5 juta, Anda akan tidak merasa bahwa efek itu terjadi pergerakan yang bergejolak tinggi. Tetapi kalau Anda memasukkan dengan angka katakan 100 juta, itu bisa jadi Anda merasa kecewa karena besoknya atau menit kedua atau jam berikutnya saham Anda akan turun nilainya. Itu memang risiko
untuk bermain saham. Oke. Ini kalau kita perhatikan, itu naiknya itu di bulan 11, 12, periode akhir tahun. Kenapa naik? Padahal di periode itu rata-rata itu perusahaan itu malah turun karena dia profit taking. Kenapa dia malah naik? Nah, di sini ini kurang lebihnya dia mengikuti komoditas dasar, komoditas crude oil atau minyak mentah dunia yang bergerak cukup fluktuatif. Di dalam gambar ini, di dalam layar Anda, itu terlihat bahwa harga minyak di $60 anjlok dalam waktu kira-kira ya dari bulan 11 ke bulan April ada sekitar berapa? 4-6 bulan itu turun di bawah $20. Dan dari bulan April ke akhir tahun atau sekitar 9 bulan itu naik lagi ke posisi 52. Jadi ada 2,5 kali lipat kenaikannya. Oke. Kenapa harga itu bergerak? Dan ini tentunya tidak umumnya apabila Anda pengamat daripada berita-berita, pengamat saham, mereka akan bicara apa yang terjadi pada emiten tersebut. Newsnya apa? Oke. Astra International, dia meningkatkan belanja modal 12 triliun pada tahun ini. Realisasinya belanja modal tahun 2020 itu cuma 8,3, berarti ada kenaikan sebesar 4 triliun kurang atau 3,7 triliun. Nah, terus ada kabar lagi tentang PNBM yang dihapuskan, tapi tidak berefek kepada mobil-mobil yang Astra yang low cost green car ya, itu dari awal dia diluncurkan juga sudah bebas pajak, makanya dia bisa harganya lebih kompetitif. Nah, itu nanti akan dikenakan pajak PPNBM 3%. Dan penerapan pembebasan PNBM tidak lagi berdasarkan kapasitas mesin atau cc yang dari kabar ada 1.500 cc ke bawah, tapi berdasarkan emisi CO2 yang dihasilkan. Tentunya perusahaan-perusahaan baru dari ATPM baru, perusahaan mobil baru tentunya emisi CO2-nya itu rendah, gitu. Karena gini, PPNBM tidak berlaku pada mobil bekas. Oke. Berikut AALI, Astra Algo Lestari, dia membukukan laba komprehensif yang dapat diberikan kepada pemilik yaitu 400 miliar dibandingkan rugi pada tahun sebelumnya yang sebesar 37 miliar. Oke. Peningkatan itu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Astra Argo Lestari, belanja modalnya naik dari data internal, angka itu turun, dia turun, menganggarkan turun 81%. Turunnya cukup signifikan ternyata, sehingga laba per sahamnya turun juga. Tapi dia naik, kenapa gitu? Jadi korelasinya di mana sebetulnya? Ini saham itu tadi saham ICR, sekarang saham Otopart. Dia mencatat pendapatan bersih sepanjang tahun 2020. Penurunannya sekitar 23% dibanding tahun lalu. Tapi ternyata harga naik di akhir tahun. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, UNTR mencetak pendapatan sebesar 60 triliun. Realisasi itu turun 28% dari tahun sebelumnya. Berarti semua terjadi penurunan, tapi sahamnya kan naik terus. Ya. Artinya gini, kebergerakan saham ini tentunya Anda bisa kesimpulan sesaat ya bahwa tidak ada kaitannya antara fundamental dengan pergerakan harga saham. Untuk tempo-tempo tertentu bisa jadi Anda berpikir begitu, tapi yang paling harus kita tekankan di sini adalah fundamental yang Anda baca kan berita. Fundamental yang Anda peroleh harus menjadikan output sebagai nilai wajar. Ada tidak yang memberikan fasilitas seperti itu di market? Nggak ada. Yang ada adalah technical. Analisa technical ada support dan resistance. Kalau analisa fundamental nggak ada yang mengeluarkan angka. Angka itu sumir sekali. Nah, Easy Stock ini mengeluarkan angka dengan formulasi yang sama untuk setiap saham.
Nah, tentunya gini ya, setiap emiten itu beda-beda perlakuannya. Setiap emiten tuh bisa memperlakukan atau beraktivitas yang berbeda satu sama lain dalam hal mengelola keuangan mereka. Banyak trik-trik window dressing eh, atau eh, atau suatu aktivitas-aktivitas yang tujuannya untuk menaikkan performa atau mendivert suatu biaya atau menarik ke depan secara advance potensial keuntungan. Itu bisa. Sepanjang itu tidak melanggar kaidah-kaidah akuntansi. Itu mungkin-mungkin saja. Dan itu sah-sah saja. Oleh karena itu, tugas Anda adalah harus mengetahui secara pasti berapa nilai wajarnya. Kalau Anda tidak tahu triknya, Anda tidak tahu nilai wajar ya, Anda akan terjebak kepada zero sum game. Itulah yang disebut spekulasi, itulah yang disebut meja judi di pasar modal. Karena nggak tahu apa-apa. You don't know what you are doing. And you will go down and bankrupt. Yang terjadi kondisi pemain-pemain pasar modal itu secara statistik yang terbanyak adalah pekerja-pekerja profesional. Itu rata-rata if we are talking about number of people, itu adalah pekerja profesional yang itu bisa jadi mulai dari level asisten manager menjadi manager, dan itu sifatnya easy going atau come and go. Easy going dalam hal ini adalah seseorang yang punya pendapatan disposable income, dia main saham, dia bangkrut, dia tidak kapok, nggak berani main lagi. Bisa aja disposable income itu dia untung sesaat, habis itu dia memakan modalnya dan mengambil dana internal savingnya dia, akhirnya hilang semua, gone, everything gone. Yang lebih parah adalah pemain-pemain yang menggunakan hutang, menggunakan apalagi pinjaman online. Wah, disaster. Mereka akan collapse, mereka akan go down to the hell gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi permainan saham ada permainan zero sum game. Untuk sebagian besar ulama ini mengatakan ini judi. Betul. Permainan saham judi, pemain yang judi, perusahaannya akan real. Memang tidak ada namanya Bank Mandiri. Bank Mandiri ratusan cabangnya seluruh Indonesia. Memang tidak ada perusahaan Astra internasional. Bengkelnya banyak Astra itu. Mobilnya banyak di jalanan. Motornya banyak di jalanan. Apakah itu fiktif? Nah, di situ. Tapi orang banyak kecebur ke perusahaan-perusahaan, meskipun terjebur ke perusahaan-perusahaan yang big cap atau blue chip, tetap aja ada. Tergantung bagaimana dia mengelola dana itu. Kalau dia mengelola dana itu pinjaman semua, dia utang dengan utang online yang bunganya sangat-sangat tinggi, itu mereka akan terjebak, ujung-ujungnya keuntungan pun tidak bisa nutup. Apalagi rugi, untung aja nggak bisa nutup. Karena mereka bunganya luar biasa tinggi. Main di blue chip tidak bisa. Blue chip tuh untungnya tidak seperti second line. Second line itu 1 bulan. Nih saya tunjukkan nih saham Bumi. Ini saham yang sangat-sangat spekulatif dan kalau kita hitung berapa sahamnya? Minus. Apa sebetulnya saham minus? Adalah saham yang sebetulnya tidak ada nilainya. Dan nilainya kan cuma 50 perak. Karena 50 perak nggak ada harga di bursa saham Bursa Efek Indonesia yang nilai di bawah 50 perak tuh nggak ada. Kalau kita hitung salah valuasi nggak ada nilainya. Sama aja gini, Anda ditawarkan mobil Avanza 100 juta, tapi bannya botak, sehernya udah bunyi, knalpot bocor, kilometer sudah melampaui, tidak pernah diservis. Anda mau beli nggak even harganya cuma 20 juta? Kemungkinan Anda nggak mau. Ngapain saya buang-buang duit? Keluarin 20 juta, saya harus susah-susah payah untuk memperbaiki. Nggak mau dia. Saya lebih baik menghindar. Nah, disitulah analoginya. Kenapa orang beli saham Bumi? Orang dia nggak tahu harganya. Orang itu nggak ada nilainya. Nah,
Oke, kita lihat. Nah, bumi. Ini nggak ada nilainya. Kalau lihat kita pergerakan harganya. Shit. Bumi. Anda bisa beli 50 dalam waktu kurang dari 2 minggu, Anda untung 3 kali lipat atau 300%. Kalau Anda beli di sini, kalau Anda beli di sini, Anda beli di 100, mengharapkan itu 200, yang terjadi sebaliknya turun jadi 60. Ini kalau Anda melakukan ini dengan pinjaman, udah pasti Anda bunuh diri. Udah pasti market itu merenggut segala-galanya, tidak tersisa apa yang Anda punya. Malah tersisanya utang dan Anda dikejar-kejar sama debt collector di sini. Oke. Jadi kita lihat laporan keuangan. Nah, ini key financial-nya. Ini bisa dilihat. Gimana trennya? Gimana perkembangannya? Nah, karena seminar ini kita lakukan dengan batas waktu 1 jam, mungkin saya tidak akan secara detail, tapi nanti bukunya akan bisa Anda cari, karena kita penulis atau saya akan menyusun buku ini sehingga Anda bisa beli di Google Play Store, Google eBook, Google Bookstore atau di Gramedia Online. Bukunya bukan buku printed tapi buku e-book. Nah, ini ada berapa ulasan-ulasan historis daripada ini, historis daripada saham-saham. Nah, ini setelah Astra Internasional. Mulai dari awalnya dari 2015 sampai 2020. Kita tarik 5 tahun ke belakang, kita akan mencapai nilai kita akan membaca perkembangan dari situasi historical financialnya mereka, key financial revenue, gross profit, net profit, free cash flow, dan dari neraca net current asset, net working capital, itu akan terlihat di situ berapa pergerakannya, bagaimana pergerakannya. Dan itu ada juga rasio-rasio keuangan yang bisa kita rasio-rasio keuangan yang bisa kita pelajari lah. Seperti apa sebetulnya performance dari perusahaan-perusahaan Astra. Nah, oke. Berikut kita masuk ke valuasinya. Valuasi dilihat di sini. Nah, itu kalau Anda lihat memang agak kecil ya, tapi Anda lihat di situ ada Astra Internasional sampai UNTR ya, sampai United Tractor. Yang hijau itu adalah under value, masih murah. Yang masih murah adalah Astra Grafia dan United Tractor. Artinya masih murah dalam hal ini tidak ada downside. Baik valuasi terendah dan valuasi tertinggi. Artinya harga yang ada sekarang adalah di bawah valuasi terendah atau low valuation-nya atau nilai wajar terendah. Nah, sedangkan di saham yang lain, emitennya seperti Astra Argo Lestari, seperti Astra Autopart, itu mereka itu ada downside-nya. Mereka ada potensial downside-nya karena harga itu di antara harga terendah dan harga tertinggi. Nah, kalau Anda lihat melalui aplikasi, Anda lihat kan di situ
Nah, ini sudah diupdate nih soalnya nih. Performance terakhir ternyata Astra Argo Lestari itu Astra International itu valuasinya punya potensial upside. Nah, di sini harganya kan 5.400. Harga tertinggi itu 5.539. Oh, tetapi tetap ada downside-nya. Downside-nya tetap ada downside-nya. Di sini kan ada nih. Ini mungkin ya. Downside-nya tetap ada. Di sini kelihatan nih. Nah, kita lihat coba Astra, kita lihat UNTR. Nah, UNTR ini tidak ada downside-nya. Di situ juga terlihat bahwa valuasi tertingginya 48.000, terendah 39.000, harga saat ini adalah 3.800. Oke. Jadi yang penting kita mengetahui nilai wajar ya. Oke. Nah, kemudian di tampilan di berikutnya adalah ini historical valuation-nya dibanding dengan harganya. Valuasi terendah dan tertinggi dibandingkan harganya secara historis 5 tahun lebih ke belakang. Itu seperti apa pergerakannya? Kita lihat pergerakannya memang harga itu banyak di antara valuasinya dan nilai wajar ya. Nah, kita lihat UNTR. ASI ini harga di antara harga yang hijau ya. Biru itu valuasi tertinggi, merah valuasi terendah. Nah, oke. Sekarang kita balik ke aplikasi kita EasyStock. Di sini Anda bisa menemukan, Anda bisa lihat video profilnya. Video profil adalah penjelasan ya, penjelasan. Nah ini seperti ini. Oke, itu ya karakter. Kita nggak berpanjang-panjang di sini. Nah, kita lihat UNTR tadi kan, nah ALE juga nggak apa-apa. Kita lihat. Nah untuk aplikasi free-nya itu Anda bisa lihat historical chart. Ada 1 minggu, 2 minggu, sampai 3 bulan. 6 bulan, sorry. Terus Anda bisa melihat company profile dan forecast simulator. Bisa diklik di sini, bisa diklik di sini. Nah, coba ini kita exercise saja ya. Kita exercise, harganya adalah 11.250, nilai wajar tertinggi adalah 10.700, government bondnya segitu, kita government bondnya 6 lah. Terus pertumbuhannya saya mau pertumbuhan 7. Berapa? Kita lihat. Nah, naik kan? Jadi 14.680. Anda bisa menggunakan ini untuk mengeksersis eksperimen Anda, karena bisa jadi Anda lebih percaya atau Anda punya pandangan yang beda terhadap apa yang terjadi di dalam suatu emiten. Bisa jadi. Oke. Jadi stock simulator tadi adalah apps premium. Itu berbayar. Ada 2 menu di dalam aplikasi premium. Premium itu 150.000 per bulan. Itu adalah stock simulator dan best selection. Stock best selection itu apa? Nah, kita lihat di sini. Di situ bisa di sort by over value, yang udah terlalu mahal, masih murah, berdasarkan dividen, berdasarkan ranking harga, berdasarkan volume. Oke. Kemudian berdasarkan harga sahamnya, nilai current assetnya, free cash flow, dividen dan lain-lain juga berapa rasio-rasio
yang Anda bisa pilih sendiri atau dengan by sektor. Anda milih pharmaceutical, oke? Subsektornya OTC licensed drugs, oke ya. Anda lihat yang under value. Apa aja sahamnya? Cuma Soho yang under value. Karena banyak ini kan coba clear filter, kita lihat best selection, under value, kita lihat free cash flow-nya jangan negatif, saya nggak mau negatif. Oke, terus revenue growth-nya 4%, return on equity-nya katakan 3%, debt equity-nya 1, profit margin-nya itu 4%, all. Kita apply filter. Ada apa? BRI, Bank Jabar, Bank BNI, BRIS, BTPN, Pian, ini agak big cap semua. Astra mungkin tidak masuk ke mungkin growth atau mungkin ini kan macam-macam tadi yang kita pilih. Ada yang kita pilih tergantung ini. Kenapa Astra nggak keluar? Bisa aja profit marginnya nggak seperti itu, dia malah negatif kali. Debt equity-nya berapa? Return on equity-nya mungkin dia nggak setinggi ini, dan lain sebagainya. Nah ini Anda bisa gunakan, sebetulnya saya ingin merekomendasi, saya tidak berusaha untuk mereplace apa yang sudah menjadi kebiasaan Anda. Kalau Anda sudah biasa menggunakan chart, technical analysis, bisa jadi Anda belum profesional di dalam technical analysis. Itulah berisikonya kalau Anda tidak profesional, Anda suatu saat akan jadi korban. Nah, untuk mencegah risiko, untuk meminimalkan risiko atau memanage risiko, Anda harus ada complementary tools. Yang kami sebut complementary tools itu adalah ini. Adalah easy stock. Anda bisa lihat nilai wajarnya. Paling tidak waktu Anda ingin membeli. Kalau Anda dihadapkan kayak tadi, dalam posisi misalnya posisi ASII, saham Astra nih, ini masih mungkin naik nggak? Nah, kita lihat saham Astra. Di sini kita lihat ASII. Dia naiknya cuma ke 5.500. Potensial upside-nya rendah. Kalau Anda lihat ASGR, nah itu harga 795 tapi potensial upside itu masih 3.000. Coba lihat di sininya. Dia sempat naik ke 800, mungkin nggak sampai 3.000 karena memang mungkin banyak hal yang terjadi di dalam suatu emiten. Tapi paling tidak Anda membeli dengan harga terlalu tinggi atau tidak. Saham bagus kalau harganya tinggi buat apa? Anda kan nggak mau beli mobil Avanza yang pasaran 100 juta, kondisi perfect lah mobil itu. Tangan pertama, kilometer rendah, tapi Anda ditawarkan dengan harga 200 juta. Mendingan Anda beli mobil lain kan, yang tahunnya lebih muda. Apapun kondisinya. Nah, tetapi kalau bicara tentang preference mobil klasik, mobil kolektor item ya, kita nggak tahu lah. Tapi kita bicara hal-hal yang umum.
Mungkin saya sudahi saat ini. Kita bisa bertemu di lain waktu, dan itu saya sudah sampaikan 4 perusahaan grup Astra yang sudah keluar laporan keuangan tahunannya, dan itu Anda bisa mencek di aplikasi Easy Stock, dan mungkin nanti akan saya sampaikan e-booknya, atau mungkin lebih lebih bersifat lebih general ya. Kalau ini kan lebih ke 4 grup ya, mungkin lebih ke general. Nanti tunggu aja di market, nanti Anda akan menemukan sendiri. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan bertemu lagi mungkin dalam akhir minggu ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.